Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan saya di kanal YouTube Ki Hajar. Kita harus belajar. Di dalam video ini saya akan membahas soal USP PKN kelas 12 tahun 2023 beserta dengan pembahasannya. Sebelum kita masuk ke soal pertama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian mendapatkan berbagai macam update video pembahasan soal-soal USP yang lainnya. Oke adik-adik, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Montesquieu merupakan salah satu tokoh yang menjadi penggerak teori kedaulatan rakyat. Ia memperlihatkan pandangan wacana pembagian kekuasaan atau yang dikenal dengan trias politika. Pembagian kekuasaan berdasarkan trias politika terdiri dari A. Legislatif, yudikatif, dan federatif, B. Eksekutif, federatif, dan legislatif, C. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif, D. Legislatif, eksekutif, dan federatif, atau E. Eksekutif, federatif, dan yudikatif. Untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, kenapa C? Karena pembagian kekuasaan berdasarkan trias politika juga dikenal sebagai prinsip pemisahan kekuasaan adalah konsep politik yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya yang berjudul The Spirit of Laws pada tahun 1748. Konsep ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan menjadi 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Cabang legislatif bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, cabang eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang, dan cabang yudikatif bertanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang serta menegakkan hukum. Seperti itu adik-adik untuk pembahasan dari soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua ya. Pancasila sebagai dasar negara selalu dipertahankan sampai sekarang karena Pancasila adalah hasil A. Peninggalan budaya asli nenek moyang bangsa Indonesia, B. Konsensus nasional para pemimpin bangsa Indonesia, C. Kristalisasi dari sistem ideologi Barat dan Timur, D. Kristalisasi dari sistem nilai atau budaya bangsa Indonesia, atau E. Perubahan kehidupan masyarakat modern. Untuk soal nomor 2 ini, jawaban yang tepat menurut saya adalah yang opsi D, yaitu kristalisasi dari sistem nilai atau budaya bangsa Indonesia. Nah, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip dasar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dihasilkan melalui perumusan oleh para pendiri bangsa Indonesia yang mewakili berbagai latar belakang agama, suku, dan budaya. Pancasila merupakan hasil kristalisasi dari sistem nilai atau budaya bangsa Indonesia yang menggabungkan nilai-nilai dari berbagai agama dan kebudayaan yang ada di Indonesia, teman-teman. Gitu ya. Nah, kenapa opsi A, B, C, dan E tadi itu tidak benar? Karena mereka tidak sesuai dengan sejarah atau prinsip dasar pembentukan Pancasila. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Pada hakikatnya, nilai-nilai Pancasila merupakan unsur-unsur yang digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai adat istiadat kebudayaan serta nilai religius dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Hal ini termasuk asal mula, A. Asal mula bahan atau kausa materialis, B. Asal mula karya atau kausa efisien, C. Asal mula bentuk atau kausa formalis, D. Asal mula tujuan atau kausa finalis, atau E. Asal mula pemikiran atau kausa intelektualis. Untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu asal mula bahan atau bisa disebut juga kausa materialis. Nah, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman bagi setiap sendi kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila memuat nilai yang berasal dari kepribadian luhur bangsa yang meliputi nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Asal mula bahan atau kausa materialis yang berasal dari jati diri bangsa Indonesia sendiri seperti adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan, dan keagamaan maupun keyakinan yang berada di tengah masyarakat Indonesia.
Itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sikap menghormati dan menghargai pemeluk agama lain melakukan ibadah merupakan bentuk pengamalan Pancasila. Sila ke A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah yang A, teman-teman, yaitu ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Jadi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki 5 sila gitu ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Nah, sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menekankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ini, sikap menghormati dan menghargai pemeluk agama lain melakukan ibadah merupakan bentuk pengamalan dari sila ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Sedangkan opsi B, C, dan D dan juga E itu nggak benar karena tidak terkait langsung dengan pengamalan sikap menghormati dan menghargai pemeluk agama lain dalam melakukan ibadah gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Berikut yang bukan isi Pancasila sebagai dasar negara yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Hukum tata negara, B. Cita-cita hukum, C. Norma pertama, D. Pokok kaidah negara, atau E. Cita-cita bangsa. Untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat menurut saya adalah yang opsi A, teman-teman, yaitu hukum tata negara gitu ya. Nah, kenapa? Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat pengantar tentang Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pembukaan tersebut terdapat frasa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Isi Pancasila sebagai dasar negara yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama cita-cita hukum, selanjutnya norma pertama, 3 pokok kaidah negara, dan yang terakhir sebagai cita-cita bangsa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Ciri yang paling umum dimiliki oleh negara-negara antara lain A. Tingkat pertumbuhan penduduknya yang tinggi, B. Tingkat moralitas penduduknya yang tinggi, C. Tingkat harapan hidup penduduknya yang rendah, D. Tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya tinggi, atau E. Tingkat pendapatan per kapita penduduknya yang rendah. Untuk soal nomor 6 ini jawaban yang tepat menurut saya adalah yang D, teman-teman, yaitu tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya tinggi gitu ya. Jadi, negara-negara yang maju memiliki tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Hal ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengembangkan inovasi baru, dan meningkatkan daya saing di pasar global. Tingkat pertumbuhan penduduk dan pendapatan per kapita juga merupakan faktor penting dalam menilai kemajuan suatu negara. Namun keduanya tidak selalu menjadi ciri khas yang paling umum dimiliki oleh negara-negara maju. Tingkat moralitas dan harapan hidup penduduknya juga tidak selalu menjadi ciri khas suatu negara karena banyak faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti kondisi ekonomi, sosial, dan kesehatan. Itu ya, kita lanjut ke soal nomor 7. John Locke memperkenalkan 3 kekuasaan negara, salah satunya kekuasaan yang fungsinya mengurusi urusan luar negeri, urusan perang dan damai disebut kekuasaan A. Legislatif, B. Eksekutif, C. Yudikatif, D. Federatif, atau E. Eksaminatif. Untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi yang D, yaitu federatif. Jadi, kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang bertanggung jawab atas hubungan luar negeri dan perang. Kekuasaan legislatif bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang, sedangkan kekuasaan eksekutif bertanggung jawab atas penerapan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif bertanggung jawab atas penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Pandangan Locke tentang pembagian kekuasaan menjadi 3 merupakan cikal bakal dari pemikiran mengenai trias politika. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Republik Indonesia juga mempunyai satu jenis wilayah lagi walaupun dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain, yaitu A. Ekstrateritorial, B. Zona landas kontinen, C. Zona bebas nuklir, D. Landas benua, atau E. Orbit geo atau stasioner. Untuk soal nomor 8 ini jawaban yang tepat menurut saya adalah yang A, teman-teman, yaitu ekstrateritorial gitu ya. Jadi
Ekstrateritorial adalah wilayah yang berada di wilayah suatu negara namun tidak berada di bawah kedaulatan negara tersebut. Contohnya adalah kedutaan besar atau konsulat suatu negara di negara lain. Wilayah ini dianggap sebagai wilayah dari negara yang memiliki kedutaan besar atau konsulat tersebut, gitu ya. Jadi contohnya kedutaan besar Indonesia yang ada di negara Amerika ataupun sebaliknya, gitu ya. Itu adalah wilayah negara kita tapi berada di negara lain, gitu teman-teman. Lanjut ya ke soal nomor 9. Wilayah daratan biasanya dibatasi oleh batas alam, batas buatan, dan batas ilmu pasti. Yang termasuk batas ilmu pasti adalah A. Sungai, B. Danau, C. Pagar tembok, D. Kawat berduri, atau E. Garis lintang dan garis bujur. Untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang E, yaitu garis lintang dan garis bujur, gitu ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena garis lintang dan garis bujur termasuk batas ilmu pasti karena mereka adalah sistem koordinat matematika yang diterapkan dalam permukaan bumi. Garis lintang atau latitude adalah garis imajiner yang mengukur jarak relatif dari sebuah titik di utara atau selatan khatulistiwa. Sedangkan garis bujur longitude adalah garis imajiner yang mengukur jarak relatif dari sebuah titik di timur atau barat meridian utama. Garis lintang dan bujur ini digunakan untuk menentukan letak geografis suatu wilayah atau negara. Nah, untuk soal nomor 10 ini pertanyaannya adalah anggota MPR terdiri dari A. DPD dan DPR, B. BPK dan DPR, C. DPD dan BPK, D. DPR, BPK dan DPD, atau E. BPK dan MA. Untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat menurut saya adalah yang A teman-teman ya, yaitu DPD dan DPR. Jadi keanggotaan MPR itu terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan daerah atau utusan golongan yang kita kenal dengan nama DPD, gitu ya. Sehingga itu sudah mencukup seluruh rakyat, seluruh golongan dan seluruh daerah mempunyai wakil di dalam MPR. Dan nanti MPR ini benar-benar akan merupakan penjelmaan daripada rakyat, gitu ya. Nah, itu tadi adalah 10 soal latihan ya yang bisa kalian gunakan untuk memperkaya kesiapan diri kalian dalam mengikuti USP. Nah, di akhir video ini akan saya berikan kuis nih teman-teman, yaitu pertanyaan sederhana ya. Berikut ini lembaga negara yang termasuk kekuasaan yudikatif. A. DPR KYMA, B. KPK MK DPD, C. MA KYMK, D. DPRD KPK MA, atau E. DPR DPRD atau DPD. Nah, silakan teman-teman untuk menjawabnya di kolom komentar. Untuk teman-teman yang menjawabnya paling cepat dan juga paling tepat, nanti akan saya pin di kolom komentar, gitu ya, untuk dijadikan bahan belajar teman-teman yang lainnya. Seperti itu rekan-rekan semuanya ya yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dari soal, kunci jawaban maupun pembahasannya bisa bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi diri saya sendiri, agar kalian lebih siap untuk mengikuti USP untuk mapel PKN. Semoga dilancarkan kegiatan USP kalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Hajar, kita harus belajar.